Halo, perkenalkan, nama aku Angel Septi Febrina dari Prodi Biologi Terapan dengan NPM 2017061001. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yuk kita simak video dari aku. Di dalam video kali ini akan membahas tentang pengertian filsafat, aliran-aliran filsafat, manfaat mempelajari filsafat, Pancasila sebagai filsafat, ciri-ciri Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah istilah filsafat. Filsafat merupakan padanan kata falsafah Arab dan filosofi Inggris dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Filosofia merupakan kata majemuk yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu philos atau philen yang berarti sahabat atau cinta. Yang kedua dari kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, pengertian filosofia secara singkat dapat diartikan sebagai yang pertama adalah mencintai kebijaksanaan, yang kedua mencintai hikmat, dan yang ketiga adalah mencintai pengetahuan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang aliran-aliran filsafat. Filsafat mempunyai 4 aliran. Apa saja itu? Yang pertama adalah berfilsafat rasionalisme yang dapat diartikan sebagai menggunakan akal. Yang kedua, berfilsafat materialisme yang artinya menggunakan materi. Yang ketiga adalah berfilsafat individualisme yaitu dengan individualitas. Dan yang terakhir adalah berfilsafat hedonisme yaitu dengan menggunakan kesenangan. Setelah kita telah mengetahui apa itu pengertian filsafat, kita lanjutkan dengan apa itu pengertian Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat merupakan pandangan, nilai, pemikiran, dan sebagai substansi isi dari pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai pedoman, pegangan dalam tingkah laku dan perbuatan di tengah masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah mengetahui apa itu arti filsafat, aliran-aliran filsafat, ternyata kita juga dapat mengetahui tentang apa sih yang kita dapat dari mengetahui tentang filsafat. Yang pertama, kita dapat memperoleh kebenaran secara hakiki. Yang kedua, melatih kemampuan kita berpikir secara logis. Dan yang ketiga adalah melatih kemampuan kita untuk bertindak secara bijaksana. Dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama adalah cara deduktif dan yang kedua adalah cara induktif. Cara yang pertama adalah cara deduktif, yaitu dengan cara mencari hakikat, menganalisis, dan menyusun secara sistematis untuk mendapatkan keutuhan yang kompresif. Cara yang kedua adalah cara induktif, yaitu dengan cara mengamati gejala-gejala sosial pada masyarakat, merefleksikannya, dan menarik dari gejala-gejala yang hakiki. Pancasila terdiri dari 5 sila yang pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Di dalam Pancasila, sila-sila merupakan suatu kesatuan yang organis. Pembahasan selanjutnya adalah tentang ciri filsafat Pancasila yang antara lain adalah Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh.
Artinya, jika di dalam Pancasila, sila-silanya saling berpisah atau tidak utuh, maka itu tidak bisa disebut sebagai Pancasila. Bahasan selanjutnya adalah tentang inti-inti Pancasila yang meliputi yang pertama adalah Tuhan sebagai kuasa yang prima, yang kedua adalah manusia sebagai individu atau makhluk sosial, yang ketiga adalah satu atau kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri, yang keempat adalah rakyat yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan bergotong royong, yang kelima adalah adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Wawasan filsafat mencangkup bidang dan aspek penyelidikan, ontologi, epistemologi, aksologi. Dari ketiga bidang tersebut mencangkup kesemestaan. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai filsafat adalah untuk mengungkapkan kebenaran dari konsep-konsep Pancasila, bukan hanya kepada bangsa tetapi juga kepada masyarakat dan umumnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kiranya video ini dapat bermanfaat. Dadah!